Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dede Kanti dari D3A Analis Kesehatan Sekolah Tinggi Analis Bakti Asi Bandung. Nah, baik, di sini saya akan memaparkan mengenai apa itu Balantidium coli. Nah, apa sih Balantidium coli? Teman-teman ada yang tahu nggak? Barangkali sudah membaca atau sudah buka YouTube. Nah, jadi nanti kita bisa sharing ya via grup. Nah, untuk definisi dari Balantidium coli ini merupakan protozoa usus manusia terbesar dengan besar bisa mencapai 70 mikron. Nah, jadi habitatnya ini untuk Balantidium coli di usus besar ya. Nah, secara umum Balantidium coli ini mempunyai dua stadium. Ada stadium tropozoid dan ada stadium vista. Nah, bisa dilihat di sebelah kanan ada gambar. Nah, jadi itu Balantidium coli ya, bentuknya bulat, itu mempunyai silia. Nah, jadi karena dia punya silia, otomatis dia termasuk kelas Ciliata. Nah, untuk taksonomi kelas Ciliata, ordonya Mastigophoracida, kemudian family ada Balantidida, kemudian genusnya Balantidium. Nah, untuk kingdomnya Chromaloviolata, kemudian untuk domain Eukarya dan spesies Balantidium coli. Nah, jadi karena dia merupakan kelas Ciliata, nah apa sih yang dimaksud dengan kelas Ciliata? Nah, teman-teman, jadi kelas Ciliata ini protozoa usus yang mempunyai silia atau rambut getar sebagai alat geraknya. Nah, makanya ketika ini kelasnya Ciliata, nah langsung teman-teman ingat ya, silia itu rambut getar. Jadi dia bergerak menggunakan silia atau rambut getar. Nah, kemudian di sini ada host phase. Host phase-nya ada dua, babi dan manusia. Nah, jadi untuk host phase alamiah itu babi. Nah, untuk host phase insidental adalah manusia. Nah, kemudian sebelahnya nama penyakit. Nah, nama penyakit dari Balantidium coli ini yaitu balantidiasis atau balantidiosis atau biasa disebut dengan disentri balantidium. Nah, jadi Balantidium coli ini menyebabkan penyakit disentri. Nah, kemudian di sini ada morfologi. Bisa dilihat ya teman-teman, antara tropozoid dan kista itu beda. Untuk tropozoid itu lebih ke oval, nah sedangkan untuk kista itu bulat. Nah, di sini ada bentuk tropozoid. Nah, ukurannya 70 mikron, memiliki bentuk seperti kantung. Nah, kemudian tubuh bagian luar dipenuhi dengan silia atau rambut getar dalam barisan longitudinal membentuk garis spiral sehingga tampak seperti berlapis. Nah, di gambar bisa dilihat ya teman-teman. Jika gambarnya kurang jelas, nanti saya share di grup. Nah, kemudian pada ujung yang lebih lancip terdapat mulut atau sitosom. Nah, jadi di bagian mulut ini makanan diteruskan ke sitoparing. Nah, dari sitoparing diteruskan lagi ke endoplasma. Nah, kemudian dicernalah menjadi vakuola makanan. Nah, fungsinya kemudian dilanjutkan. Pada ujung yang tumpul terdapat lubang pengeluaran yang disebut sitotip. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk mempertahankan tekanan osmotik. Nah, kemudian selain vakuola makanan, di dalam endoplasma juga terdapat vakuola kontraktil, dua buah yang berwarna bening. Nah, kemudian memiliki dua buah inti, ada makronukleus dan mikronukleus. Nah, jadi untuk makro ini bentuknya seperti ginjal ya. Nah, berisi kromatin di dalamnya, berfungsi sebagai nukleus vegetatif. Nah, untuk mikronukleus dia ini di bagian konkav ya, fungsinya sebagai nukleus generatif. Jadi untuk yang makronukleus itu fungsinya nukleus vegetatif, dan untuk yang mikronukleus fungsinya sebagai nukleus generatif. Nah, kemudian di sini ada bentuk kista ya teman-teman. Nah, untuk bentuk kista ini ukuran 45 sampai 75 mikron, kadang-kadang berbentuk bulat atau lonjong. Nah, kemudian dinding
terdiri atas 2 lapisan. Silia tidak tampak karena tertutup oleh dinding kista. Nah, bisa dilihat ya di gambar ada 2 lapisan. Nah, kista ini berfungsi untuk alat proteksi saja, jadi bukan untuk alat reproduksi. Nah, di dalam endoplasma ditemukan makronukleus dan vakuola kontraktil. البرازيت ده الاول نبقى عارفين انه بيعيش فين، الهابيتات بتاعته بيعيش في منطقه اللارج انتستين بتاعه المان والبيجز. يعني بنلاقيه في منطقه اللارج انتستين بتاعه الانسان والبيجز. بعد كده الانفكشن بتحصل ازاي؟ بتحصل بانجيشن اوف ستيست في كونتامينيتد فود او درينك. بعد ما يحصل انجيشن للستيست بتبدا السيست دي تنزل على منطقه السمول انتستين ويبدا يحصل لها اكسستيشن. لما يحصل لها اكسستيشن يطلع منها التروفوزويد. يبدا بعد كده التروفوزويد يروح على منطقه اللارج انتستين، وفي اللارج انتستين يبدا يعمل مالتيبليكيشن. عنده طريقتين المالتيبليكيشن زي ما قلنا. اول حاجه ترانسفيرس باينري فيجن، والطريقه الثانيه اللي هي بالكونجوجيشن. يتكاثر التروفوزويد ده في منطقه اللارج انتستين ويبدا ينزل مع الكونتنت بتاعه اللارج انتستين. لو نزل التروفوزويد ده مع دايريك ستول بينزل ويحصل له ديسانتجريشن في الانفايرمنت وبيموت على طول لانه بيقدرش يعيش في الاكسترنال انفايرمنت. لكن لو التروفوزويد ده نازل وبدأ يحصل ابسوربشن للووتر من حواليه وبدأ الستول يبقى فورمد زي النورمال ستول، مش دايريك ستول، لا فورمد ستول، فبنلاقي ان بيكون حوالين نفسه سيست وول ويبدأ يحصل له انسستيشن تاني، وبعدين يبدأ ينزل السيست دي في الستول، وهي اللي تقدر في الفورمد ستول وهي اللي تقدر تعيش في الاكسترنال انفايرمنت وتقدر ان هي تقاوم الاكسترنال انفايرمنتال فاكتورز. Nah, baik teman-teman, jadi tadi itu video dari siklus hidup Balantidium coli ya. Nah, jadi pada prinsipnya sama dengan histolika, hanya saja kista dari Balantidium coli ini tidak dapat membelah diri. Nah, jadi pertama itu kista termakan bersama makanan atau minuman. Nah, setelah itu terjadi eksitasi di dalam usus halus. Nah, setelah terjadi eksitasi di dalam usus halus, kemudian menjadi bentuk tropozoid. Nah, sampai di usus besar, yaitu di daerah caecum. Nah, Balantidium ini berkembang secara belah pasang. Lalu terbawalah yang bentuk tropozoid itu oleh isi usus. Oleh isi usus terbawa. Kemudian karena di daerah kolon transversum ini kurang menguntungkan bagi tropozoid, nah makanya dia melakukan eksitasi lagi. Nah, setelah melakukan eksitasi, nah kemudian setelah melakukan eksitasi terbawalah oleh yang namanya feses. Nah, sehingga keluarlah kista. Nah, baik, dilanjutkan ke patogenesis. Nah, di sini teman-teman ada slide ya daur hidup, takutnya nanti teman-teman lupa atau nggak paham dengan penjelasan saya. Nah, makanya di sini saya cantumkan untuk daur hidupnya. Bisa nanti dibaca ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada patogenesis. Kista adalah tahap yang bertanggung jawab untuk transmisi balantidiasis. Nah, host yang paling sering memperoleh kista melalui konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi. Nah, bisa juga di pantai misalnya ya, pantai kemudian terkontaminasi oleh babi. Nah, bisa ya teman-teman di situ. Kemudian setelah menelan, eksitasi terjadi di usus kecil dan tropozoid menjajah ke usus besar. Nah, makanya habitatnya di usus besar. Tropozoid berada di dalam lumen atau usus besar. Manusia dan hewan melakukan pembelahan binar yang memungkinkan terjadi konjugasi. Setelah itu, tropozoid menjalin eksitasi untuk menghasilkan kista infektif. Beberapa tropozoid menyerang dinding usus besar dan berkembang biak. Nah, kemudian kista yang matang itu keluar bersama feses. Nah, makanya untuk stadium infektif dari Balantidium coli ini yaitu kista. Nah, untuk diagnostiknya juga yaitu
ditemukan kista di dalam feses. Nah, kemudian di sini ada diagnosa. Diagnosa bisa ditegakkan oleh dua. Pertama, diagnosa berdasarkan gejala khas seperti diare disentri, mual, muntah, defekasi sehari 6-15 kali. Tinja encer mengandung darah, nanah, dan berlendir. Nah, jadi untuk Balantidium coli ini ketika ada pasien yang bernanah, kemudian fesesnya bernanah, kemudian berlendir, ada darahnya juga, nah patut dicurigai. Nah, kemudian diagnosa ditegakkan dengan menemukan bentuk trofozoid pada tinja encer dan kista pada tinja padat. Spesies ini adalah satu-satunya anggota filum ciliata yang diketahui bersifat patogen pada manusia. Jadi, mari simak videonya. 주변이 점점 더 투명해져 저기 멀리서 바다가 들려 꿈을 건너서 숲을 넘어라 선명해지는 그곳으로 가 Take my hands now You are the cause of my euphoria 지워진 꿈을 찾아 헤맸을까 운명 같은 하나 말도 달라 아픈 너의 눈빛이 나와 같은 곳을 보는 걸 When you please stay in dreams yeah 저기 멀리서 바다가 들려 꿈을 건너서 숲을 넘어라 선명해지는 그곳으로 가 Take my hands now You are the cause of my euphoria Take my hands now You are the cause of my euphoria 모래 반짝이 갈라진 대로 그녀가 있을게 흔들어도 Nah, jadi tadi itu prosedur dari. Nah, jadi di sini ada hasil pengamatan Balantidium coli. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, bentuknya opal seperti kista, kemudian dia mempunyai silia. Nah, pinggir-pinggirnya atau rambut bergetar. Nah, bisa dilihat di sini ada studi kasusnya. Kalau tok. Tadi. Oh ya. Nampak bulu-bulu. Okey. Mak. Salah bang. Buat punya klip jangan ni. Ada pengambangan videonya. Coba. Salah. Cun. Tu tembak. Tembak. Okey. Tembak. Ni video lah. Jadi video. Ni video. Tu main fan adjustment. Tu. Fan adjustment main. Ni main ni. Lagi sampai. Okey, kita balik. Cantik kan? Dia ambil video. Aku sampai video je. Kalau 3 part dia memang bergerak tu. Tak dapat nak tengok dia. Fine. Di sini. Nah, baik, dilanjut ya teman-teman. Kemudian slide berikutnya ada cara penularan. Nah, penularan antara babi ini mudah terjadi, sedangkan untuk penularan ke manusia itu frekuensinya rendah. Nah, kenapa di babi ini mudah terjadi?
Ya, karena parasit ini banyak ditemukan pada babi yang dipelihara. Nah, kemudian untuk penularan pada manusia yaitu terjadi dari tadi ya, tangan ke tangan melalui makanan atau minuman atau tinja babi yang mengandung bentuk kista dan kista yang tertekan, maka terjadilah infeksi. Nah, kemudian di sini ada juga pencegahan. Nah, apa sih pencegahannya? Nah, pertama mencuci tangan dengan bersih, mencuci tangan dengan sabun. Kemudian mencuci sayur dan buah yang bersih, memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang hygiene perorangan. Nah, makanya sanitasi dan hygiene ini sangat penting ya teman-teman untuk mencegah terjadinya balantidiasis. Nah, kemudian beri penyuluhan dan bimbingan kepada penjamah makanan melalui instansi kesehatan. Nah, kemudian pembuangan kotoran pada jamban yang memenuhi persyaratan sanitasi, kurangi kontak dengan kotoran babi. Kemudian lindungi tempat penampungan atau sumber air untuk masyarakat dari kontaminasi kotoran babi. Nah, setelah itu filter pasir atau tanah dapat menyaring semua kista. Klorinasi air dengan cara yang biasanya dilakukan tidak menghancurkan kista. Air dalam jumlah sedikit sebaiknya dimasak ya. Jadi kalau misalnya mau minum itu usahakan airnya yang benar-benar steril. Nah, baik teman-teman, slide selanjutnya ada sepatah dua patah kata ya. Orang sukses itu tidak selalu orang pintar, tapi orang yang sukses adalah orang yang gigih dan pantang menyerah. Nah, jadi buat teman-teman gak usah minder, aduh saya emang gak pintar nih gitu. Nah, jadi untuk sukses itu tidak ditentukan dia pintar atau enggak, tapi orang yang gigih dan pantang menyerah. Untuk mahasiswa tingkat akhir, yuk jangan mau rebahan terus. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang mau ditanyakan boleh, silakan nanti via WhatsApp grup. Sekian, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.